Muslim dalam dimensi ibadah sosial dan negara. Kehidupan seorang Muslim yang baik mencakup 3 dimensi utama: ibadah, sosial, dan kewarganegaraan. Berikut adalah panduan dari sudut pandang Islam. 1. Dimensi ibadah. Ibadah adalah inti hubungan seorang Muslim dengan Allah. Seorang Muslim yang baik menjaga ibadah wajib, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji jika mampu. Melaksanakan ibadah sunnah, seperti salat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan zikir. Meningkatkan keimanan, dengan belajar ilmu agama, memahami Al-Quran dan hadits, serta merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Menjaga akhlak, memiliki niat ikhlas dalam beramal, menghindari riya, dan menjauhi dosa besar serta kecil. 2. Dimensi sosial masyarakat. Islam mendorong umat ini untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Seorang Muslim yang baik berbuat baik kepada sesama, membantu yang membutuhkan, bersikap adil, dan menghindari perilaku merugikan. Menjaga silaturahmi, mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dalam masyarakat. Menghormati orang lain, tidak memandang rendah siapapun, menghormati perbedaan, dan menjaga lisan dari perkataan buruk. Menjadi teladan, dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, dan rendah hati. Melibatkan diri dalam kegiatan positif, seperti kegiatan kemasyarakatan, pendidikan, dan sosial yang bermanfaat bagi umat. 3. Dimensi kewarganegaraan. Seorang Muslim juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Islam mendorong kepatuhan kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Taat pada hukum yang adil. Mematuhi aturan negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berpartisipasi dalam pembangunan negara. Membayar pajak. Menjaga fasilitas umum. Dan berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa. Menghindari konflik. Tidak melakukan tindakan yang merusak tatanan negara atau merugikan masyarakat. Menjadi warga yang proaktif. Berpartisipasi dalam pemilu, menyuarakan kebenaran, dan mendukung kebijakan yang baik bagi umat. Menjaga persatuan dan kerukunan. Islam mengajarkan prinsip ukhuwah persaudaraan, baik dalam konteks sesama Muslim maupun sesama manusia. Prinsip utama, rahmatan lil alamin. Seorang Muslim harus menjadi rahmat bagi semesta alam, berperan sebagai pembawa kebaikan, kedamaian, dan keadilan. Tawazun keseimbangan, menyeimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi, ibadah dan muamalah, hak individu dan hak masyarakat. Kehidupan yang ideal adalah yang senantiasa berlandaskan syariat, memberikan manfaat bagi orang lain, dan menjaga harmoni dengan masyarakat dan negara. Menghadapi tuduhan atau tudingan bahwa banyaknya mualaf akhir-akhir ini adalah hasil dari manipulasi atau tuduhan negatif lainnya membutuhkan sikap yang bijaksana, berdasarkan ajaran Islam, serta memprioritaskan akhlak mulia. Berikut adalah cara terbaik untuk menyikapinya. 1. Bersikap tenang dan tidak emosional. Hindari reaksi berlebihan atau emosional yang justru memperburuk keadaan. Islam mengajarkan untuk merespons dengan akhlak yang baik, sebagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surah Al-Furqan 63. 2. Memberikan penjelasan rasional dan ilmiah. Jelaskan bahwa Islam membuka pintu bagi siapa saja yang ingin masuk agama ini tanpa paksaan, sesuai firman Allah. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah 256. Tekankan bahwa mualaf biasanya masuk Islam setelah proses pencarian dan pemahaman yang mendalam, bukan karena paksaan atau manipulasi. 3. Menunjukkan akhlak yang baik. Tanggapan terbaik terhadap tuduhan adalah melalui perbuatan nyata. Jika seorang Muslim menunjukkan sikap sabar, santun, dan adil, maka hal itu menjadi bukti bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah menghadapi fitnah dan tuduhan, beliau tetap membalas dengan kebaikan dan kelembutan. 4. Meningkatkan dakwah dengan bijak.
Fenomena mualaf adalah salah satu bukti kebenaran Islam yang menarik banyak orang. Namun, tanggapan terhadap isu ini harus disertai dakwah yang bijaksana. Dakwah dengan hikmah dan penjelasan yang baik. Quran Surah An-Nahl 125. Menjelaskan ajaran Islam secara terang, termasuk nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. 5. Menghindari provokasi dan konfrontasi. Jangan terjebak dalam debat atau konflik yang tidak produktif, apalagi dengan nada permusuhan. Jika pihak lain tetap menyerang, cukup katakan, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Quran Surah Al-Kafirun 6. 6. Doakan kebaikan untuk orang yang menuduh. Doakan mereka agar diberi hidayah oleh Allah. Rasulullah sering mendoakan orang-orang yang menentangnya agar hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Firman Allah, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik." Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Quran Surah Fussilat 34. 7. Menjaga persatuan umat Islam. Jangan terpancing untuk menyerang balik atau menuduh kelompok tertentu. Fokuslah pada upaya memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga umat Islam tetap solid dan tidak terpecah belah. Sikap yang baik dan tenang adalah cara terbaik untuk menghadapi tuduhan semacam itu. Selain menjaga kehormatan Islam, sikap tersebut juga menjadi teladan akhlak mulia yang dapat meluruskan persepsi negatif orang lain terhadap Islam.